Hai Cancer, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kondisi pernikahan Cancer di akhir tahun 2022. Baik Cancer, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk Cancer di akhir tahun 2022, dan dimohon untuk Cancer bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi Cancer yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, Cancer bisa personal reading. Cancer bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Cancer ya. Baik Cancer, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kondisi pernikahan Cancer di akhir tahun 2022. Ada Four Sword reverse. Kemudian di sini ada the Judgment reverse. Kemudian ada Knight of Pentacles reverse. Kemudian ada Seven of Cups reverse. Ada the Temperance energy, the Temperance reverse. Ada Ace of Wands tegak lurus. Bottom of the deck ada the Moon dan the Moon reverse. Baik, sebelum saya jelaskan satu persatu tentang tebaran pertama, tebaran kedua di kondisi pernikahan Cancer, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu di bottom of the deck-nya Cancer ada the Moon yang reverse. Di the Moon yang reverse terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa akhir tahun 2022 ini adalah akhir tahun yang cukup sulit untuk dijalani Cancer ketika Cancer berumah tangga. Banyak rasa yang dimana Cancer merasakan jauh kepada pasangan, atau bahkan pasangan Cancer merasa jauh dengan Cancer di sini ya. Mungkin karena adanya beberapa kesalahpahaman di antara kalian, sehingga koneksi atau bahkan jembatan tentang koneksi komunikasi kalian di sini kurang, atau bahkan di sini kalian kayak lebih banyak saling diam atau mendiamkan, atau bahkan salah satu berusaha untuk kayak mendekatkan diri tapi yang satu kayak tidak merespon secara baik ya, atau bahkan yang satu berusaha untuk selalu ngajak bicara, selalu ngajak musyawarah, tapi yang satu kayak menolak untuk bicara, menolak untuk musyawarah gitu loh di sini. Jadi kayak ada energi saling diam, ada energi kayak cuek di sini, ada energi kayak yang satu berusaha untuk bertahan atau mempertahankan dengan komunikasi, tapi yang satu kayak di sini dingin sehingga kondisi hubungan terasa dingin. Ini yang potensi akan terjadi di akhir tahun 2022, dan ini harus diatasi ya, harus diatasi. Dan harus benar-benar kayak kalian introspeksi diri kalian masing-masing untuk bagaimana caranya tetap mengutamakan yang namanya komunikasi, apapun respon dari pihak pasangan, tapi jangan ikut ngambek, jangan ikut diem, tapi malah justru berusaha untuk kayak selalu ngajak bicara atau selalu membahas sesuatu hal yang membuat dia tertarik untuk berbicara atau bermusyawarah dengan kamu gitu loh di sini ya. Nah, di tebaran pertama, Four Swords reverse, the Hangman reverse, Knight of Pentacles reverse terbaca dengan sangat jelas bahwasannya ada komitmen yang patah, ada komitmen yang hancur, ada komitmen yang di sini kayak ibarat kata saling menyakiti satu sama lain. Kenapa? Karena kalian punya komitmen untuk bertahan,
dan mempertahankan hubungan, tapi kalian juga di sini kayak merasa hubungan dalam pernikahan kalian ini menggantung atau tergantung nggak jelas gitu loh. Ya, mungkin banyak sekali kesibukan-kesibukan yang kalian harus selesaikan, dan kesibukan itu atau bahkan problem di antara kalian berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan makan apa hari ini, besok makan apa juga ya. Jadi kayak ibarat kata ada faktor finansial, baik itu sebagai masalah atau bahkan sebagai kesibukan, dan itu yang membuat salah satu keretakan dalam rumah tangga kalian di sini cukup kuat, atau keretakan dalam komitmen di antara kalian di sini cukup kuat ya. Ada Seven of Cups reverse, ada The Temperance reverse, ada Ace of Wands tegak lurus. Di tebaran kedua ini juga terbaca bahwasannya akhir tahun 2022 ini juga menjadi akhir tahun yang dimana akan ada beberapa kayak energi salah satu di antara kalian akan diuji dengan berbagai macam pilihan, dimana itu pilihan berkaitan dengan adanya orang baru atau orang lama yang berusaha untuk memancing kalian untuk dalam energi asmara di sini, dan itu juga salah satu faktor yang bisa merusak pernikahan atau rumah tangga. Walaupun awal mulanya iseng, walaupun awal mulanya di sini berusaha untuk merespon dengan baik, merespon dengan energi yang positif, tapi ketika ada orang yang baper dan itu ranahnya asmara, itu juga bisa menjadi warning yang sangat keras ya, warning banget, dimana itu juga bisa membuat dari pihak kalian ini tergoda gitu loh. Tapi ketika kalian sudah tahu pembacaan ini, maka antisipasi hal tersebut dengan cara benar-benar komitmenkan terhadap prinsip kalian bahwasanya ketika sudah punya pasangan ya tidak akan melirik perempuan lain atau laki-laki lain di luar sana, bagaimanapun mereka berusaha untuk merayu atau membujuk atau membuat kita tertarik. Kita harus pada satu pendirian, yaitu tetap konsisten terhadap pernikahan ketika memang kalian punya komitmen pernikahan di sini. The Temperance yang reverse ya, dan Ace of Wands yang tegak lurus pun terbaca bahwasannya kamu dengan pasanganmu ini dalam energi pernikahan adalah pasangan yang sebenarnya masih saling sayang, masih saling cinta, masih berusaha untuk ingin bertahan dan melanjutkan pernikahan. Masih banyak sekali mimpi besar di antara kalian, atau mimpi besar yang belum kalian capai di sini, baik itu tentang rumah, baik itu tentang aset, baik itu tentang mobil, baik itu tentang usaha, baik itu tentang kontrakan atau lain sebagainya yang berusaha untuk kalian capai. Dan ini kayak masih ada kesempatan untuk kalian bisa benar-benar pulih dalam energi rumah tangga, dan rumah tangga ke depan akan bisa tersukseskan sesuai dengan ekspektasi kalian masing-masing ketika benar-benar kalian menjaga koneksi komunikasi di sini. Karena yang paling menjadi problem potensi besar adalah komunikasi di antara kalian yang sedang tidak baik di akhir tahun 2022 ya. Salah satu di antara kalian di sini punya sifat yang cukup dewasa, punya sikap yang bijaksana juga, tapi salah satu di antara kalian juga kayak punya sifat yang mudah baper atau sensitif atau mudah sakit hati di sini dengan ucapan atau dengan kata-kata. Maka benar-benar kayak pahami sifat pasangan kalian dan berusaha untuk mengutuhkan rumah tangga kalian, karena di akhir tahun 2022 ini kayak menjadi akhir tahun yang penuh dengan ujian, godaan, atau bahkan cobaan yang harus kalian lewati, hadapi, dan harus kalian jalani secara bijaksana begitu ya. Nah, ketika ini resonate untuk kalian atau sebagian resonate untuk kalian maka yang sebaiknya kalian pahami, yang sebaiknya kalian mengerti bahwasannya tidak mudah untuk bertahan dalam sebuah komitmen rumah tangga, tapi akan amat sangat mudah ketika kita berusaha untuk mempertahankan dan bertahan di rumah tangga ketika kita benar-benar berusaha untuk saling mengutamakan yang namanya koneksi. Lagi-lagi saya katakan koneksi komunikasi ya, karena
berkomunikasi dengan pasangan, transparan terhadap apa yang kita rasakan dan berusaha untuk memecahkan masalah secara bersama, itu adalah kunci yang benar-benar bisa membuat kalian utuh dan kokoh dalam berumah tangga ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So jangan baper ketika nggak resonate untuk kamu, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.